saya akan sebutkan suatu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, bagaimana orang-orang ahlul bidah mereka mentakwil datangnya Allah dengan datangnya malaikat. Perhatikan di sini ya. Hadis riwayat Abu Hurairah dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kelak, ya. Yunadi munadin liyadhhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Maka ada yang menyeru, hendaknya setiap kaum pergi menuju yang dulu mereka sembah waktu di dunia. Ini hadis Bukhari. Fayadhhabu ashabus salib ma'a salibihim. Maka pergilah orang-orang penyembah salib, mereka pergi bersama salib mereka. Wa ashabul authan ma'a authanihim. Para penyembah berhala akan di hari kiamat pergi bersama berhala-berhala mereka. Wa ashabu kulli alihatin ma'a alihatihim. Setiap penyembah sesembahan ikut sembahan mereka. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajir. Sehingga tersisa cuma orang-orang yang menyembah Allah, baik orang yang saleh maupun yang fajir, ya. Wa gubbarat min ahlil kitab, dan orang tersisa dari ahlul kitab. Thumma yu'ta bi jahannam, kemudian datangkan neraka jahannam. Fa yuqalil yahud, maka dikatakan kepada Yahudi, ma kuntum ta'budun, apa yang dulu kalian sembah? Qalun kunna na'budu Uzair bin Allah, kami dahulu menyembah Uzair bin Allah. Fa yuqal kadzabtum, lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Kalian dusta, Allah tidak pernah punya anak, apalagi namanya Uzair, Allah tidak punya istri. Ya. Fama turidun, apa yang kalian kehendaki orang Yahudi? Qalu nuridu an tasqiyana, kami ingin agar engkau beri minum kepada kami. Fa yuqalu ishrabu, minumlah kalian. Fayatasaqatuna fi jahannam, maka jatuhlah mereka ke dalam neraka jahannam, itu minum api, silakan. Tsumma yuqalu lin nasara, dikatakan orang Nasara. Jadi semua sudah habis, tinggal ahlul kitab sama kaum muslimin. Maka Yahudi dahuluan masuk apa? Neraka jahannam. Maka dikatakan kepada Nasara, ma kuntum ta'budun, dulu kalian menyembah apa? Fa yaqulun kunna na'budul Masih ibn Allah, kami dahulu menyembah Nabi Isa putranya Allah. Maka dikatakan kepada mereka, kalian dusta, Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak, apa yang kalian inginkan? Kami ingin minum. Maka dikatakan kepada mereka, minumlah kalian. Fayatasaqatuna fi jahannam, maka mereka pun jatuh ke dalam neraka jahannam. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajir, sampai yang tersisa cuma orang-orang yang menyembah Allah, baik orang baik ataupun orang yang buruk. Maka dikatakan kepada mereka, ma yahbisukum wa qad dhahaban nas, apa yang menahan kalian? Orang semua sudah pergi, tinggal kalian sendiri. Fa yaquluna ya faraknahum wa nahnu ahwaju minna ilaihi al-yawm inna sami'na munadiyan yunadi liyalhaq kullu qaumin bima kanu ya'budun wa inna nantadhir rabbana. Kami tadi mendengar suara mengatakan setiap kaum akan hendaknya mengikuti Tuhan mereka, dan kami sekarang sedang menunggu Rabb kami. Kata Allah, fayatihimul jabbar fi suratin ghairu suratihi allati ra'au fiha awwal marrah. Fa yuqala ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna. Ya. Fala yukallimu illal anbiya, maka datanglah Allah, ya, dengan bentuk yang lain yang mereka kenal. Maka Allah berkata, ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Mereka mengatakan anta rabbuna. Jadi Allah datang dan Allah mengatakan aku Tuhan kalian. Mereka mengatakan engkau Tuhan kami. Ya, kata orang-orang ahlul bidah, yang datang itu bukan Allah tapi apa? Malaikat. Yang datang bukan Allah tapi malaikat. Ya. Kemudian setelah itu, fala yukallimuhullahu illa al-anbiya, tidak ada yang bicara dengan Allah kecuali para nabi. Fayaqul hal bainakum baina ayatan ta'rifunahu, apakah di antara kalian dengan Allah ada tanda yang kalian akan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Fayaquluna as-saq, yaitu betis. Fayakshifu an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'minin wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'ah. Ya, maka Allah menyingkap betisnya, maka setiap mukmin bisa sujud, ya, dan yang dulu sujud karena riya dan sum'ah tidak bisa sujud ketika itu. Ya, intinya ini banyak riwayat-riwayat, maksud saya. Jadi kata mereka, yang datang bukan Allah, tapi yang datang apa? Malaikat. Malaikat bilang saya Tuhan. Kemudian disuruh sujud kepada Allah. Kalau diartikan malaikat berarti disuruh sujud kepada malaikat. Kan repot kalau begitu. Kalau Allah selesai perkara, benar yang bicara Allah, yang disuruh sujud kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau malaikat, maka ini masa malaikat berani ngomong saya Tuhan kalian? Ya, ini berarti kedustaan. Berarti Allah mengajari malaikat untuk apa?
berdusta. Kemudian kalau malaikat ngaku sebagai Tuhan, kafir. Bagaimana malaikat berani mengatakan saya adalah Tuhan? Allah berfirman, "Wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam." Barang siapa di antara malaikat yang berkata aku adalah Tuhan selain Allah, kami akan balas dia dengan neraka jahannam. Kemudian kaum mukminin, bagaimana Allah menyuruh mereka melalui perantara malaikat untuk sujud kepada malaikat, ya. Jadi intinya kalau kita mau takwil repot. Allah ditakwil dengan malaikat maka akan banyak kekacauan. Jadi para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, apalagi di awal hadis tadi setiap umat mengikuti apa yang mereka sembah, padahal kaum mukminin tidak pernah menyembah malaikat. Yang mereka sembah adalah apa? Allah. Bagaimana kemudian dibilang mereka ikut malaikat? Intinya kita beriman kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan Allah memiliki sifat datang, tetapi datangnya Allah tidak sama dengan datangnya apa? Makhluk, ya. Tidak ada kelaziman-kelaziman yang sebagaimana sudah kita jelaskan.